saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Saya percaya kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita sedang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Haleluya. Selama hari-hari ini kita melihat ekonomi pun sedang tergoncang. Kehidupan kerohanian banyak orang pun sedang tergoncang. Tapi Tuhan katakan bahwa kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita bersyukur. Karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk melayani Dia. Tuhan membawa kita ada di dalam satu kerajaan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Kita harus mengerti dan memahaminya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ada di mana? Ini yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama yang saya mau sampaikan bagi kita, kerajaan yang tidak tergoncangkan ketika kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Ketika kita mengakui dalam hidup kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya engkau sedang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-16, 13 dan seterusnya. Di sini firman Tuhan pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Perhatikan ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, haleluya, aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Allah maut tidak akan menguasainya. Allah maut tidak dapat menyentuhnya. Ketika engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ketika engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirimu, engkau jadikan Dia sang Raja dalam dirimu, maka firman Tuhan mengatakan Allah maut sekalipun tidak akan menyentuhnya. Setan di neraka pun tidak akan menyentuh hidupmu. Sebab apa? Engkau jadikan Yesus menjadi batu karang dalam dirimu. Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, dan Yesus mengatakan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan Allah maut tidak dapat menguasainya. Bapak Ibu, ada dalam persoalan apapun, jadikan Yesus yang terutama dalam dirimu. Jadikan Yesus yang pertama-tama dalam dirimu. Dia adalah Tuhan Sang Raja yang dapat memberikan engkau kekuatan, membawa engkau menghadapi setiap persoalan, tantangan apapun engkau tidak tergoyahkan. Firman Tuhan mengatakan, oh, Yesus mengatakan selanjutnya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di sorga. Ketika Yesus menjadi batu karang, yaitu ketika engkau mengaku Dia sebagai Tuhan dan Sang Raja, engkau sedang ada di dalam kerajaan. Kebahagiaan yang pertama dalam dirimu, ia adalah pernyataan Tuhan akan mendatangi diri kita. Perkataan Tuhan terus mendatangi dirimu. Dia akan memberikan engkau perkataan-perkataan yang benar, sehingga apapun yang dikatakan Petrus, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu, namun Bapakku yang di
di sorga. Saya percaya ketika kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi saya mengatakan perkataan Tuhan akan terus mendatangi hidup kita. Dia akan terus mengarahkan kita. Dia akan terus membawa kita untuk melihat kemenangan, mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Yang berikut orang yang berbahagia di dalam kerajaan itu adalah firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan engkau kunci kerajaan. Haleluya. Sehingga engkau tidak menjadi orang yang lemah. Engkau tidak menjadi orang yang mudah kecewa dan putus asa. Sebab engkau tahu kunci kerajaan, kunci berkat, kunci kesuksesan, kunci segala macam berkat, kunci untuk dalam pelayanan Tuhan sudah berikan bagi dirimu. Sehingga ketika engkau berada di manapun berada, engkau berjalan. Tangan Tuhan yang kuat, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Sebab engkau telah diberikan kunci kerajaan. Haleluya. Berarti di sana kerajaan sorga adalah milikmu. Engkau bukan tamu, tapi engkau pemilik yang sah. Karena engkau sedang diberikan kunci kerajaan. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Yang ketiga, ialah firman Tuhan membawa kita. Yang ketiga, karena surga bekerja sama dengan kita. Di dalam ayatnya yang ke-19 tadi, kepadamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat pula di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga. Ada kerjasama antara Bapa dan kita. Ada bekerjasama Tuhan dengan kita. Sehingga apa yang kau katakan, sehingga genaplah firman yang di doa Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti di surga. Biarlah hari ini saya percaya ketika kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, maka engkau akan hidup berbahagia. Yang kedua, bagaimana supaya kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yang kedua, ketika kita mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, menghidupinya, memperkatakannya, mendeklarasikannya, maka engkau sedang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan menceritakan tentang seorang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Orang yang bijaksana ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ketika kita mendengar firman dan melakukannya, firman Tuhan mengatakan engkau jadi orang yang bijaksana. Engkau sedang mendirikan rumahmu di atas batu karang. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada persoalan, rumah itu tidak tergoyahkan. Sebab apa? Engkau sedang mendirikan hidupmu, rumah tanggamu di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu firman-Nya. Haleluya. Ketika kita hidup di dalam firman-Nya, Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang yang mengeluh. Hamba-hamba Tuhan, engkau ada di desa seringkali engkau mengeluh tentang keadaanmu. Engkau seringkali mengeluh tentang apa pendapatmu setiap hari. Saya mau katakan pagi hari ini, jadikan firman menjadi kekuatan dalam dirimu. Ketika engkau jadikan firman, engkau hidupi, engkau tidak akan menjadi orang yang suka mengeluh. Engkau mungkin seringkali berkata, Bapak, ketua BPD kan mereka ada di kota. Kami ini kan ada di desa, kami susah Pak. Kami tidak punya apa-apa. Apakah kita menyembah Tuhan yang berbeda? Apakah ketua BPPB menyembah Tuhan yang berbeda? Kita menyembah Tuhan yang sama. Kalau mereka diberkati, kita di desa pun diberkati. Karena itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, di desa, engkau pasti diberkati. Kenapa saudara sedang seringkali mengeluh dan saudara sedang membawa diri saudara di dalam kutukan? Jangan membawa dirimu ke dalam kutukan. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Mari saya katakan kepada jemaat Tuhan, seperti ini Bapak Ibu, bahwa apakah Bapak Ketua BPP di pusat, apakah dia piara sapi? Apakah dia piara babi? Tidak. Kita bersyukur kita yang ada di desa, di kampung. Kita bisa piara babi. Kita bisa piara sapi. Kita bisa piara segala macam dan kebun-kebunan kita bisa buat.
Artinya Tuhan akan memberkati kita. Itu jangan mengharapkan, oh saya maunya harus pengusaha terkenal. Mungkin Tuhan memberkati Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua BPP di pusat dengan caranya tersendiri. Kita pun Tuhan akan memberkati kita dengan cara tersendiri. Oleh karena itu saudara jangan tergoncangkan oleh keadaanmu. Kalau engkau sudah tergoncangkan, bagaimana engkau bisa melihat orang lain akan datang kepadamu sedang engkau sendiri tergoncang? Engkau harus ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Berpegang teguh pada firman, melakukan setiap firman untuk tetap hidup di dalam kebenarannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengeluh. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Kita buka dulu Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-24. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Laut angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sekalipun ada badai. Tetapi selanjutnya, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Bapak Ibu, kita bukan adalah orang yang bodoh, tetapi kita adalah orang yang bijaksana, yang seringkali terus hidup di dalam firman. Lakukan firman-Nya, hidupi firman-Nya, maka engkau akan punya kemampuan untuk memindahkan sorga. Haleluya. Bagaimana kami bisa memindahkan sorga? Banyak orang katakan sorga itu di atas langit pun langit. Tapi hari ini saya mau katakan, sorga ada dalam hidup kita. Sorga ada dalam keluarga kita. Coba kita buktikan satu ayat firman Tuhan lagi. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 saya akan bacakan, saya cepat-cepat karena waktu saya sudah mau habis. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Kalau sampai milik kerajaan, haleluya. Kalau Yesus yang adalah batu karang itu, yang tadi Petrus mengatakan, dia ada di rumahmu, dia ada di keluargamu, apakah kau masih tergoncang? Karena apakah kau masih takut? Surga ada dalam hidup kita. Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut. Kemarin saya katakan kepada jemaat Tuhan, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan ketika ekonomi meningkat atau ketika bahan pokok dasar kita meningkat sepertinya minyak harga naik, semua harga naik, lalu saudara juga ikut di sana pergi antri, dan saudara sampai mati lagi untuk antrian pindah hidup. Yang lebih baik bahwa saya katakan kepada jemaat Tuhan bahwa ketika engkau hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika ekonomi meningkat, Tuhan tahu bagaimana cara mensupport engkau, bagaimana caranya dia mencukupi sehingga engkau tidak akan kelaparan. Engkau bisa membelinya karena Bapa kita di sorga adalah Bapa yang memiliki segala sesuatu. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Ketika kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kalau tadi kita lakukan firman Tuhan, melakukannya. Kalau Bapa ada bersama dengan kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus ada bersama dengan kita, apakah setan masih bisa menyentuh dirimu? Apakah kekuatan dunia masih bisa menyentuh dirimu? Saya sering kali kasih contoh, Bapak Presiden mau datang ke Belu akan buah. Waktu itu Bapak Presiden di Kupang. Kita mulai jalan dari sini menuju ke Tambua ke Kupang. Di setiap jalan, di pinggir-pinggir jalan sudah ada tentara yang berjalan di sana. Itu pun masih ada di Jakarta sana, saudara. Belum sampai di Tambua. Tetapi ketika dia ada di Tambua, dia sampai di Tambua semua sudah keliling dan sudah ada penjagaan khusus. Dan siapakah yang, apakah ada anak-anak muda yang bawa motor kenapa terus wow. Tidak. Kenapa? Ada Bapak Presiden. Kalau ada Bapak
Kalau Tuhan ada bersama denganku, setan apapun tidak dapat menyentuh dirimu. Kenapa? Anda sedang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Yang terakhir, haleluya, saya mengatakan bagi kita, ada satu lagu yang mengatakan kepada kita di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, yaitu kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, hanya dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Engkau tidak akan goyah ketika engkau sedang ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana engkau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Mari engkau belajar mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Artinya ada situasi apapun engkau hanya berlindung kepada Dia. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan melindungi dan memelihara hidupnya. Haleluya. Kita lihat dulu dalam Mazmur pasal yang ke-62. Bapak Ibu sudah mau selesai. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-62. Ayat yang pertama dan seterusnya. Haleluya. Di sini firman Tuhan untuk memimpin biduan Mazmur Yutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya. Mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada nyala harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Allah adalah tempat perlindungan kita. Dia mencari kekuatan dalam hidup kita. Dekatkan dirimu, berlindung kepada Dia. Mazmur 91. Kita lanjut kepada Mazmur 91. Haleluya. Ayat yang pertama dan seterusnya. Di atas tingkat dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya dalam perisai dan pagar tembok. Oh, Bapak Ibu, jangan khawatir jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Sebab Sang Raja ada bersama dengan kita. Kalau Dia ada bersama dengan kita, Dia akan membebaskan engkau. Kuncinya di ayatnya yang ke-14. Kita lihat ayat langsung. Di ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Oh, pertama ketika engkau mengakui, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan hidupmu. Akui Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Akui bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia gunung batu dan tanduk keselamatan kita. Dia kota benteng, dia perlindungan kita.
Yang kedua, ketika kita melakukan setiap firman Tuhan, engkau sedang mendirikan rumahmu di atas batu. Sekalipun ada badai, sekalipun ada tekanan, sekalipun ada persoalan, rumah itu tidak pernah goyah. Sebab engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menyampaikan lagi hal yang ketiga, bahwa belajar untuk kita punya kerinduan datang kepada Tuhan. Terus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada persoalan lari kepada Tuhan. Jangan buat kayak kami dulu. Ada seorang hamba Tuhan datang kepada kami, lalu dia bilang seperti ada kunjungan dari pusat, ada orang-orang besar yang dari pusat mau datang ke kita, tolong jangan pakai jas, pakai pakaian biasa saja. Supaya apa? Supaya mereka lihat kita ini mereka kasihan, supaya mereka bantu kita. Oh, saudara, ketika engkau hanya berharap kepada manusia, ketika engkau membutuhkan supaya datang untuk menolong, membantu engkau, maka sesuatu pun tidak terjadi. Satu hal lagi, engkau hanya bawa dirimu kembali kepada kebutuhan. Jangan bawa dirimu ke dalam kebutuhan. Pakai apa yang ada. Saya bilang tidak. Saya memakai apa yang ada. Bila perlu mereka datang, saya harus memberkati mereka. Walaupun dengan sedikitnya uang, apapun yang sedikit pada kami, tapi kami mau belajar melakukan itu. Karena kami sudah diajarkan oleh orang tua rohani. Betapa kami bersyukur. Betapa saya sangat bersyukur saya punya orang tua rohani. Saya mempunyai orang tua rohani, papi dan mami, ibu pendeta Wilma, dan Bapak Agustinus Hila. Kami bersyukur sekali. Mereka selalu mengajar kami. Mereka selalu melatih kami. Mendisiplinkan kami. Sehingga kami tidak berjalan sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Kegoncangan, untuk apa Tuhan goncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan? Tuhan goncangkan apa? Supaya mereka bangsa-bangsa akan mendatangi. Tuhan menggoncangkan untuk apa? Supaya bangsa kami menjadi bangsa domba.